Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Semua berawal pada tanggal 27 Maret di tahun 1992 di sebuah biara Katolik yang bernama Saint Pius X di wilayah Kottayam di kota Kerala, tepatnya di negara India. Salah satu biarawati malam itu pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan dia melihat keadaan yang sangat tidak normal. Kulkas dalam keadaan terbuka, ada botol air tumpah di lantai, dan di samping botol tersebut terdapat kapak yang biasa digunakan untuk memotong kayu. Biara itu melihat lebih detail dan ternyata di bawah kulkas tersebut terdapat satu sepatu. Begitu juga dengan pintu keluar dari dapur tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Di dekat pintu keluar, dia melihat ada kerudung yang tergeletak di lantai. Biarawati itu langsung memanggil madre atau wanita yang bertanggung jawab di biara. Seluruh biarawati pun keluar dari kamarnya masing-masing untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka juga diabsen untuk mengetahui siapa di antara mereka yang tidak hadir. Di biara terdapat 123 biarawati dan semuanya mengatakan jika mereka dalam keadaan baik. Namun beberapa waktu kemudian, suster yang bernama Abaya dinyatakan tidak ada. Semua biarawati malam itu menelusuri setiap ruangan yang ada di sana untuk mencari keberadaan suster Abaya. Keesokan harinya, mereka menemukan jasad suster Abaya berada di dalam sumur yang ada di belakang gedung biara. Polisi segera dipanggil untuk melihat apa yang terjadi dengan suster Abaya di dalam sumur. Jasad suster diambil dari dalam sumur dengan bantuan pihak pemadam kebakaran dan hasil otopsi menyatakan jika suster Abaya meninggal karena tenggelam. Dokter yang menangani otopsi tersebut, dia bernama Radha Krishna. Radha Krishna mengatakan jika di tubuh suster Abaya ditemukan juga lecet di bagian lengan, di bagian pinggul sebelah kanan, dan juga di daun telinganya sebelah kanan. Dokter menjelaskan jika suster Abaya bukan korban kekerasan seksual karena tidak ditemukan adanya luka atau tanda yang tidak wajar di area intim. Kasus kematian suster Abaya ditangani oleh polisi lokal dan mereka menyatakan jika kematian suster bukan karena penyakit natural, namun ada sesuatu yang harus mereka cari tahu. Di bulan April di tahun 1992, sebulan setelah kematian suster Abaya, polisi mendapat kesaksian dari madre, yaitu pengurus biara tersebut. Dia mengatakan jika suster Abaya melakukan tindakan bundir karena dia telah mengalami depresi beberapa waktu sebelum kejadian. Dari kesaksian madre itu, akhirnya polisi memutuskan untuk menutup kasus kematian suster Abaya dengan statement jika kematiannya karena tindakan bundir. Statement dari polisi itu memicu banyak kekecewaan dari orang-orang yang mengenal suster Abaya karena mereka sangat tahu siapa suster Abaya sebenarnya. Mereka mengatakan jika suster Abaya tidak akan pernah melakukan tindakan tersebut karena dia tahu jika perbuatan itu adalah dosa. Bina Thomas adalah nama baptisnya dan dia lahir pada tanggal 26 Februari di tahun 1971. Bina lahir dari keluarga yang sangat sederhana di kota Kottayam di wilayah Kerala di negara India. Menurut keluarganya, Bina sejak kecil dia sangat dekat dengan Tuhan dan dia akan berdoa dan berbicara seakan-akan dia sangat dekat dengan Sang Pencipta. Bina kecil juga sangat menyayangi keluarganya dan juga selalu membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Bina adalah tipe anak yang sangat jujur, dia pintar, sabar dan juga pemurah hati. Walaupun di India mayoritas adalah agama mereka Hindu, namun Bina memiliki pandangan yang berbeda. Ketika dia beranjak remaja, dia memilih untuk masuk ke gereja Katolik dan dia menjadi member di gereja tersebut. Berawal membantu dalam acara misa dan juga acara sosial, akhirnya di usianya yang ke-19 tahun, Bina memilih untuk menjadi seorang biarawati.
Sejak tahun 1990 itu, Bina tinggal di biara yang ada di belakang gereja. Begitu juga Bina mengubah namanya menjadi Abaya. Menurut biarawati yang mengenal Abaya, mereka mengatakan jika Abaya adalah wanita yang sangat murah hati. Dia sangat tekun belajar dan juga sangat mentaati semua aturan dalam gereja. Di tahun 1992, Abaya sudah selama 2 tahun dia belajar di Bishop Curah Parambil Memorial College, dan Suster Abaya membagi waktunya dengan baik antara pelayanan di gereja dan juga belajar di college tersebut. Suster Abaya sangat jarang pulang ke rumah orang tuanya atau keluar dari gedung tersebut karena dia merasa bahwa tempat itu adalah tempat yang membuatnya nyaman dan juga sangat aman. Setelah polisi menyatakan jika Suster Abaya melakukan tindakan pundir, berita itu tidak diterima oleh keluarga, kerabat dan juga warga sekitar. Di tahun 1992, ada seorang aktivis pejuang hak asasi manusia yang bernama Jomon Puten Puracal. Dia berusaha membuka kasus misteri atas kematian Suster Abaya. Dia mulai menyerukan kepada pihak otoritas untuk melakukan investigasi di tanggal 30 Mei di tahun 1992. Polisi pun membuka ulang kasus kematian Suster Abaya, namun setelah 10 bulan dilakukan analisis juga investigasi, pada bulan Januari di tahun 1993 dinyatakan kembali jika Suster Abaya meninggal karena dia mengakhiri hidupnya sendiri. Sejak itu, kasus kematian Suster Abaya ditutup kembali. Teman-teman Suster Abaya yang peduli dengan kematiannya dan tidak setuju dengan kesimpulan polisi, mereka menulis surat terbuka untuk ketua minister. Mereka semua meyakini jika Suster Abaya tidak mungkin mengakhiri hidupnya sendiri, dan mereka meminta agar kasus itu diteliti kembali. Karena desakan dari surat-surat yang terus mereka kirim, akhirnya kasus kematian Suster Abaya dilemparkan ke Kantor Sentral Investigasi atau CBI di tahun 1993. Sejak tahun 1995 hingga pada tahun 2005, CBI mengeluarkan banyak bukti dan juga saksi. Pertama, mereka tidak menemukan motif atas kematian Suster Abaya jika dia melakukan tindakan bundir. Penyidik yang menangani kasus tersebut menyatakan jika kemungkinan besar Suster Abaya menjadi korban pembunuhan, namun mereka tidak punya bukti yang kuat untuk menangkap siapa pelakunya. Di bulan Agustus di tahun 2005 dibentuklah investigasi ketiga karena pengadilan tidak menerima file yang diserahkan oleh CBI jika kematian Suster Abaya dikarenakan oleh tindakan bundir. Investigasi terus dilakukan hingga tahun 2007, namun file yang mereka serahkan masih kurang lengkap dan juga dinyatakan tidak valid. Hingga kasus tersebut ditutup sebanyak 4 kali. Pada tanggal 4 September di tahun 2008, pengadilan melemparkan investigasi dari CBI di Kerala ke CBI yang ada di kota Kochi. Belum 3 bulan kasus itu ditangani oleh penyidik baru, dia sudah mendapat laporan dari seorang pria yang bernama Sanju P. Matthew. Sanju dikenal memiliki catatan kriminal kecil di area sekitar wilayah itu, seperti mencuri makanan, mencuri barang-barang kecil dari rumah warga, dan ia tinggal tepat di samping gedung biara. Menurut Sanju, pada malam tanggal 27 Maret di tahun 1992, dia melompat pagar yang tinggi dan dia naik ke atas atap gedung biara. Malam itu dia berniat akan mencuri makanan dan juga kawat yang bisa dia jual. Dari sore dia menunggu di atas atap hingga semua biarawati dipastikan dalam keadaan tertidur. Dari atap dia memperhatikan pergerakan para penghuni biara agar dia tidak tertangkap. Pada pukul sekitar jam 3 pagi, Sanju melihat 2 orang pria yang berpakaian seperti pastor masuk ke area dapur di dalam biara. Tidak lama setelah itu, dia melihat Suster Abaya masuk ke dapur itu juga. Dan setelah Suster Abaya masuk, Sanju melihat semua dari jendela yang ada di bagian dapur. Sanju adalah saksi kunci dari apa yang terjadi malam itu, namun apakah polisi sudah tahu tentang informasi tersebut?
Polisi ternyata sudah tahu keterlibatan kedua pastor dan mereka adalah Pastor Thomas Kutor dan Pastor Jose Pukayil. Setelah dilakukan investigasi, CBI mendapat nama orang ketiga yang terlibat dalam kematian Abaya. Dia adalah biarawati yang bernama Sepi. Pastor Thomas merupakan guru psikolog di universitas di mana Abaya belajar. Dan Pastor Thomas ini juga sangat dikenal di kota Kottayam. Munculnya nama Pastor Thomas ke publik dan keterlibatannya dengan kasus kematian Abaya menjadi polemik besar bagi gereja Katolik di India saat itu. Di bulan Juli di tahun 2007, pengadilan memberikan surat resmi untuk ketiga orang tersebut dibawa ke ruang interogasi. Di ruang interogasi, mereka mengatakan jika malam itu mereka sedang menggunakan obat yang bernama pentotal sodium. Maka mereka tidak begitu sadar dengan apa yang terjadi malam itu. Obat yang mereka gunakan itu adalah obat yang biasa digunakan untuk membius pasien. Pasien setelah disuntikkan dengan obat tersebut, dia akan kehilangan rasa dan juga setengah kesadarannya. Namun pengakuan mereka tentang kimikal itu masih menjadi polemik karena sebagian mengatakan jika rekaman pengakuan mereka itu di ruang interogasi telah diedit oleh polisi. Penyidik dari CBI tidak menyerah begitu saja hingga akhirnya ada satu biarawati dari gedung itu, dia mau angkat bicara. Dia mengatakan jika di malam kejadian, dia melihat sepeda motor Pastor Thomas berada di tempat parkir di gedung biara. Dari pengakuan Sanju dan juga biarawati itu, akhirnya Pastor Thomas, Pastor Jose, dan juga Suster Sepi, mereka akhirnya ditangkap. Menurut teman Abaya, pada tanggal 26 Maret di tahun 1992 itu, Abaya sangat cemas dengan ujian yang akan dia lakukan keesokan harinya. Maka pada pagi hari tanggal 27, Abaya bangun pada pukul 4 pagi dan dia bangun untuk belajar di ruang belajar. Setelah dia bangun, dia mengambil kerudungnya dan berjalan ke ruang belajar. Karena pagi itu dia masih sangat mengantuk, dia memutuskan untuk mengambil air dingin di kulkas yang ada di dapur. Karena dia takut membangunkan teman-temannya yang masih dalam keadaan tertidur, akhirnya dia berjalan dengan sangat pelan. Sesampainya di dapur, Abaya membuka kulkas dan mengambil sebotol air. Dan setelah mengambil botol, dia bermaksud untuk mencuci muka di wastafel agar dia terbangun dengan sempurna. Lampu remang-remang yang ada di dapur mengejutkan Abaya hingga botol yang dia pegang itu akhirnya terjatuh ke lantai. Di dapur, Abaya melihat Suster Sepi yang berusia 27 tahun, Pastor Thomas yang berusia 41 tahun, serta Pastor Jose yang berusia 40 tahun saat itu. Mereka bertiga sedang melakukan hubungan badan. Mereka bertiga sangat kaget dengan kehadiran Abaya dan Sepi sangat takut jika Abaya akan membocorkan apa yang baru saja dia lihat. Akhirnya Pastor Thomas segera membungkam mulut Abaya dan menyuruhnya agar tidak berteriak. Sepi lari ke pintu belakang dan dia mengambil kapak dan di sana dia menghantam kepala Abaya sebanyak 3 kali. Abaya dalam keadaan tidak sadarkan diri dan disitulah mereka memakai pakaian mereka kembali dan memikirkan apa yang harus mereka lakukan dengan tubuh Suster Abaya. Tidak lama setelah itu mereka menyeret tubuh Abaya hingga ke sumur yang ada di belakang biara. Dan semua kejadian itu disaksikan oleh Sanju dari luar jendela. Pastor Thomas dan Suster Sepi didakwa sebagai pelaku pembunuhan dan juga penghilangan bukti kejahatan. Sedang Pastor Jose, dia didakwa sebagai pembantu dari kejahatan tersebut. Setelah mereka membayar uang jaminan pada bulan November di tahun 2009, Pengadilan Tinggi di Kerala memberikan pembebasan bersyarat untuk mereka hingga ada keputusan dari hakim. Polemik tersebut terus bergulir hingga 26 tahun setelah kejadian. Pada akhirnya di bulan Maret di tahun 2018, Pastor Jose dibebaskan karena kurangnya bukti yang penyidik kumpulkan atas keterlibatannya dalam kasus kematian Abaya. Sangat sulit untuk percaya dengan keputusan hakim,
Padahal puluhan tahun mereka melakukan penyelidikan, bahkan terdapat beberapa agen yang berbeda dan juga telah ada beberapa saksi. Beberapa saran pun dilontarkan kepada penyidik agar mereka melakukan rekonstruksi apa yang terjadi di malam kejadian, yang akan disertai oleh beberapa saksi yang telah memberikan pernyataan mereka. Saran lainnya untuk penyidik agar melakukan tes keperawanan terhadap Suster Sepi di sebuah rumah sakit. Suster Sepi pun melakukan tes keperawanan, namun demikian terdapat banyak polemik di sana, di mana Suster Sepi membawa dokumen bukti keperawanannya dari tes yang dilakukan oleh pihak gereja, bukan dari rumah sakit yang disarankan oleh pihak kepolisian. Dan ternyata dokumen bukti keperawanan itu telah direkayasa untuk menyelamatkan kedua pastor. Dari kasus tersebut menyeret beberapa anggota pemerintahan dan juga pihak kepolisian, karena mereka ternyata juga ikut menutupi dan membuang sebagian bukti agar kasus tersebut tidak sampai di pengadilan. Oleh sebab itu, mereka semua menyatakan dan terus mengatakan jika kematian Suster Abaya dikarenakan tindakan bundir. Pada tanggal 26 Agustus di tahun 2019, kasus kematian Suster Abaya terus disorot oleh media lokal bahkan internasional. Ketiga pelaku masih terus menyatakan jika mereka tidak bersalah, bahkan Pastor Thomas mengatakan dengan tenang jika Tuhan punya rencana yang terbaik untuk dirinya. Penyidik yang jujur menangani kasus tersebut mengalami kesulitan karena dia hanya memegang satu saksi, yaitu Sanju. Dan Sanju pada tahun 2019 itu, dia sudah meninggal di tengah proses penyelidikan. Pada tanggal 12 Desember di tahun 2019, Kejaksaan Tribunal mencabut file dari ketiga terdakwa yang mengatakan jika mereka sedang di bawah pengaruh obat bius. Jaksa lebih percaya dengan pernyataan Sanju yang dimana kedua pastor sedang melakukan hubungan dengan Suster Sepi di dapur tersebut dan dipergoki oleh Suster Abaya. Maka untuk mempertahankan posisi mereka di sana, mereka memilih untuk menghabisi Suster Abaya. Kesaksian itu menjadi alasan jaksa untuk memvonis Suster Sepi dan juga Pastor Thomas di tanggal 23 Desember di tahun 2020. Setelah 28 tahun kasus kematian Suster Abaya, Pastor Thomas Kutor yang berusia 69 tahun dan Suster Sepi yang berusia 55 tahun, mereka dinyatakan bersalah dengan dakwaan sebagai pelaku pembunuhan dan juga telah menghilangkan bukti. Mereka berdua dijatuhi hukuman seumur hidup dan juga harus membayar denda sebesar 94 juta per orang atas apa yang mereka lakukan di gedung biara. Pastor Thomas dijatuhi denda lebih besar sekitar 19 juta rupiah karena dia mendatangi gedung biarawati, yang dimana dia tidak punya izin untuk datang ke sana karena di sana hanya dihuni oleh wanita. Setelah mendapat hukuman, Pastor Thomas mengajukan gerasi dengan alasan dia sedang menderita kanker prostat. Sedang Suster Sepi, dia mengajukan gerasi dengan alasan dia sedang menderita trombosis. Pengajuan gerasi tersebut diabaikan dan mereka masih mendekam di penjara. Ayah Abaya terus berjuang untuk media dan warga agar tidak melupakan kasus kematian anaknya. Namun begitu, akhirnya dia meninggal di tahun 2016. Sedang saudara perempuan Abaya sangat puas dengan keputusan hakim atas hukuman kepada kedua tersangka. Setelah terungkap kematian Suster Abaya, ternyata banyak biarawati di sana yang telah diusir karena mereka melaporkan jika mereka dipaksa untuk melakukan aborsi dan setelah mereka dipaksa untuk melayani para pastor dan juga uskup di gereja tersebut. Bahkan beberapa biarawati harus melahirkan anak dari hasil perzinaan mereka. Setelah mendapat desakan dari warga, akhirnya dua pastor lainnya ditahan dan dipenjara atas tuduhan perzinaan. Namun di bulan Juli di tahun 2022, setelah mereka membayar uang jaminan, mereka dibebaskan dan kasusnya masih diproses hingga menunggu jadwal persidangan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami
Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.